Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG guru tertentu, perkenalkan nama saya Neng Siti Lubina dengan NIM 25404111301. Untuk saat ini saya mengajar di SD Plus Al-Raudhah, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya seorang mahasiswa PPG Daljak PAI Batch 2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema menyayangi anak yatim, membaca Quran surah Al-Ma'un untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljak PAI tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Pembacaan doa dipersilakan untuk ketua kelas minggu depan. Selanjutnya, Ibu minta kalian memperhatikan ruangan di sekitar kalian. Apakah sudah bersih? Apakah masih ada sampah? Biar belajarnya fokus, biar belajarnya nyaman. Belajar dengan senang hati. Ilmu adalah kunci menuju dunia. Jadi kalian harus belajarnya dengan senang, tempatnya nyaman, terus semangat. Selanjutnya, Ibu mau mengabsen. Coba perhatikan. Siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semuanya? Hadir. Sudah itu, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menjadikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apa yang akan Dede ketahui tentang anak yatim? Terus ada lagi. Apa yang akan Dede ketahui tentang
surah Al-Maun. Jadi perhatikan, sekarang ibu mempunyai gambar dan ada surah. Gambar apakah ini? Terus ini ada surah apa ini? Jadi tema kita hari ini apa? Selanjutnya, ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar sesuai dengan baik. Rasulullah sangat menyayangi yatim. Rasulullah selalu mengutamakan yatim. Kemudian Rasulullah selalu membantu dan memperhatikan anak yatim. Sini. Pendalaman materi surah Al-Maun. Yang pertama, surah Al-Maun termasuk surah ke-176 Al-Quran. Yang kedua, diturunkan di mana? Maka disebut golongan surah Makkiyah. Yang ketiga, terdiri dari yang keempat, Al-Maun artinya yang kelima, nama surah Al-Maun diambil dari ayat ke-7. Yang keenam, surah Al-Maun diturunkan setelah surah Al-Maun. Selanjutnya, membaca surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Arti surah Al-Maun. Yang pertama, ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makanan orang miskin. Ayat yang keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholat. Ayat yang keenam, yang berbuat riya. Yang ketujuh, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ketika ada semuanya membaca surah Al-Maun, ada semuanya harus memperhatikan hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Banyak sekali hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Di antaranya apa ini? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Yang pertama apa? Ikhfa syafawi. Yaitu ikhfa syafawi yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan ba, cara membacanya yaitu dengan suara sama. Antara mim sukun dengan ba pada bibir kemudian ditahan
tarmihim bihijatin. Dua ketukan. Jangan sebentar. Tarmihim bihijatin. Boleh deh baca. Harus berapa tadi? Berapa ketukan? Tarmihim bihijatin. Hadapi sukun menghadapi. Yang kedua. Yang kedua apa? Idgham mutamathilen atau disebut juga idgham mutamathilen, yaitu apabila terdapat sukun bertemu dengan mim yang ada harakatnya. Cara membacanya itu memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim berharakat disertai dengan suara gunnah dua ketukan. Contohnya wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Boleh enggak bahasa satu lagi? Wa amanahum min khauf. Boleh enggak? Harus dimasukin dulu. Wa amanahum min khauf. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Di sini ada hakatnya. Yang ketiga apa? Idgham syafawi. Idgham syafawi yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dan cara membacanya yaitu jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Contohnya alladzina hum yura'un. Tidak dipanjangkan. Alladzina hum yura'un. Hum yu. Contoh bacanya gini. Alladzina hum yura'un. Boleh enggak? Tidak, karena tidak boleh panjang. Artinya mim sakinah dengan mim sakinah menghadapi ya. Cara bacanya tanpa di alladzina hum yura'un. Selanjutnya pesan yang terkandung dalam surah Al-Amun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata hanya karena Allah. Yang keempat, tidak boleh berbuat riya atau pamer. Yang kelima, hendaknya memberikan bantuan kepada orang lain. Sampai ada yang mau bertanyakan? Oh, stop. Apa nih? Ya, bagaimana cara kita bisa membantu anak yatim? Bagaimana cara kita bisa membantu anak yatim? Memberikan kasih sayang, terus materi, apalagi tenaga, boleh menyusun potongan ayat pertama surah An-Nur. Nih, coba kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ada 3 tugas. Kalian boleh memilih kelompok yang setiap kelompok boleh memilih dengan kemampuannya masing-masing. Yang pertama, menyusun dan menempel surah Al-Amun. Yang kedua, menulis ayat pertama surah Al-Amun. Yang ketiga, yaitu apa yang ketiga? Apa ini? Poster dengan tema anak yatim. Sekarang Ibu minta mau setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya. Untuk kelompok yang pertama boleh depan. Perhatikan depan pada hasil proyeknya.
Menulis ayat pertama secara ada nama kesulitan yang pertama. Nih, buat ibu menulis surat Al-Maun ayat yang pertama. Ada kesulitan? Ada. Terus lagi. Sudah. Pertama. Oh, enggak. Ini Pak. Menyayangi anak yatim, satu berbagai kasih, menebar bahagia. Dua, sayangi mereka seperti saudara. Tiga, anak yatim juga butuh perhatian. Empat, cinta dan peduli adalah ibadah. Ada kesulitan ketika kalian membuat poster ini? Kalian sudah berusaha sama mereka. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kelompok tiga menekan berat almarhum Budi ada sampai 7 sangat ada kesulitan. Misalnya apa? Oh, benar. Biasanya tadi ayatnya tadi itu ayatnya ini sama hari masih ayat. Terus lagi apakah kalian selama mengerjakan doa ini ada kesulitan? Apakah pembelajaran hari ini sama kalian dari tadi awal kita belajar sampai kalian mengerjakan tugas dari ibu? Rasanya gimana? Lagi. Kesimpulan untuk materi sekarang yaitu bahwa kita itu sesama manusia harus saling menyayangi, saling menghargai. Alhamdulillah, kita semuanya bisa bekerja sama temannya, saling membantu, saling membantu teman yang kesulitan, terus saling bekerja sama. Ibu pesan kalian memperlihatkan sikap kerjasama ini, saling membantu ini, jangan hanya ketika hari ini, ketika kalian pas dalam kehidupan sehari-hari, berharap kalian bisa juga melaksanakan kerjasama terus saling membantu, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus itu sangat suka kalian bisa bekerja sama.
Bagus sekali. Tepuk jadi pembelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.